Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pian Aprianto. Saya dari mahasiswa Universitas Muria Kudus. Saya dari program studi manajemen bisnis. Baik, pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat, yang bertema filosofi ketoprak dalam tradisi Sukabumi di Desa Cangkring, Karanganyar Demak. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu ada latar belakang masalah. Ketoprak dalam bahasa Jawa adalah ketoprak, adalah jenis seni pentas drama tradisional yang diyakini berasal dari Demak. Pada awal mulanya, ketoprak menggunakan iringan lesung yang dipukul secara berirama sebagai pembuka iringan saat pergantian adegan dan penutup pertunjukan sehingga terkenal disebut sebagai ketoprak lesung. Dalam perkembangannya, ketoprak kemudian menggunakan iringan gamelan Jawa dan penggarapan cerita maupun iringan yang lebih rumit. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak bermacam-macam. Biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa, meski juga ada yang dari cerita fiksi. Selanjutnya ada lanjutan, yaitu dengan pengertian tersebut, ketoprak dapat membedakan dirinya dengan pertunjukan-pertunjukan lain, seperti wayang, barongan, dan lain-lain. Di dalam ketoprak terdapat pemeran dan juga pernaskahan. Pemeran menunjuk lakon yang akan bermain dalam ketoprak. Bagaimana mereka memerankan ketoprak tersebut? Apakah menjiwai atau tidak? Kemudian pernaskahan biasanya digarap oleh skenografer. Naskah ini dapat juga digarap oleh sutradara, tetapi lebih baik digarap oleh skenografer, sehingga sutradara dapat fokus terhadap pekerjaan menyutradarai ketoprak dan menyeleksi para pemeran atau lakon ketoprak. Jadi, skenografer itu apa dan sutradara itu apa? Kalau masih bingung ya. Skenografer yaitu orang yang merancang dan melukis dalam sebuah pementasan tersebut. Sedangkan kalau sutradara, orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah dalam pementasan tersebut. Sutradara juga bisa menjadi untuk merancang dalam pementasan tersebut. Cuman sudah ada skenografer, maka lebih utama skenografer dalam merancang hal tersebut supaya bisa lebih fokus, supaya sutradaranya lebih fokus dalam menyutradarai ketoprak dan menyeleksi para pemeran atau lakon ketoprak. Baik, lanjutan selanjutnya ada tujuan masalah. Jadi dari presentasi kali ini ada 3 poin tujuan masalah. Yang pertama, ingin mengetahui kondisi masyarakat agama Islam dan Hindu. Yang kedua, untuk mengetahui juga akulturasi apa saja yang ada dalam tradisi Sukabumi tersebut. Terus yang terakhir atau yang ketiga, untuk menambah khazanah perpustakaan sejarah dalam Islam. Itu ada 3 poin yang harus dicatat dalam tujuan masalah kali ini. Baik, selanjutnya ada definisi budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi atau turun-menurun. Budaya berbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Genetis itu warisan ya, atau secara turun-menurun, sama sih sebenarnya. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh. Di budaya itu harus dipelajari ya. Budaya adalah pola hidup yang menyeluruh, yang tidak dapat, jadi budaya itu tidak dapat terpisahkan dalam kelangsungan hidup dalam manusia. Jadi setiap manusia itu punya budaya yang tidak dapat dipisahkan. Baik, selanjutnya. Ini ada menurut Edward Bernard Saylor.
yang mendefinisikan kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Di abstrak itu gini, abstrak itu adalah budaya yang di pikiran manusia. Itu contohnya adalah budaya yang ada di pikiran, yang berasal dari pikiran manusia, berupa ide, nilai, norma-norma atau aturan yang berlaku, ya kan? Itu juga termasuk budaya. Jadi budaya itu tidak cuma pentas, seni, wayang, ketoprak, tidak. Cuman budaya itu juga ada yang namanya norma. Contohnya aturan lalu lintas, aturan masyarakat, dan lain-lainnya. Baik seperti itu. Selanjutnya, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Ya. Baik, di sini saya menambahkan sedikit tentang asal-usul desa saya. Pada zaman dahulu kala, Desa Cangkring adalah sebuah lautan yang luas. Ketika itu, lautan tersebut adalah jalur utama yang dilalui para wali dan para kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, kerajaan Majapahit menuju ke kerajaan Demak dengan melewati danau atau laut. Suatu ketika ada perahu yang melewati laut itu dengan membawa berbagai barang bawaan seperti emas dan banyak bumbu-bumbu rempah yang akan dibawanya ke kerajaan Demak. Pada waktu hari menjelang pagi atau pada waktu subuh, karena pada saat itu ada sebuah daratan kecil dan para perempuannya sedang kotean, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu membunyikan alat musik, yang menjadikan para wali menjadi gugup dan akhirnya perahu menjadi tenggelam. Baik, saya akan menyingkat cerita dari slide sedikit ini. Jadi, Desa Cangkring dulu adalah lautan. Lautan tersebut menjadi akses jalur utama, yaitu para wali dan para kerajaan Majapahit menuju ke kerajaan Demak. Suatu ketika ada perahu yang melewati laut tersebut. Perahu itu yang berdiri dengan para wali yang membawa berbagai barang bawaan para wali dan para kerajaan, ya. Saya pada kerajaan Majapahit, ya. Yang membawa barang bawaan seperti emas dan rempah-rempah yang akan dibawa ke kerajaan Demak. Suatu ketika pada waktu hari menjelang pagi atau pada waktu subuh, karena pada saat itu ada sebuah daratan kecil dan ada perempuan sedang kotean. Kala itu juga para wali akhirnya geram, yang menjadikan para wali menjadi gugup dan akhirnya perahu menjadi tenggelam. Ini adalah lanjutannya. Para wali menjadi marah melihat perempuan itu. Nah,
Ini jadi para wali menjadi marah melihat para perempuan itu karena barang-barang yang akan dibawanya tenggelam gitu saja. Mereka menyumpahkan kepada para perempuan-perempuan itu dan mereka berkata, siapa wanita yang ada di daerah ini tidak akan memperoleh suami sebelum mengeluarkan uban atau sudah tua. Mereka juga banyak menemukan 2 orang laki-laki dan perempuan sedang cangkriman atau pacaran yang tidak peduli ketika para wali sedang melewati jalur tersebut. Maka dari itu, para wali pun menyabda ya. Para wali mengutuk perempuan tersebut yang sedang pacaran menjadi sebuah deretan yang disebut dengan cangkring yang sekarang ini masih asri keindahannya. Deretan yang bernama Desa Cangkring. Gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada tokoh-tokoh di Desa Cangkring yang saya pribadi ketahui ada 5 orang, yaitu ada Bapak Sudres SPDI, ada Bapak Imam Jaswati, ada Bapak Zambaril, ada Bapak Makian, ada Bapak Agus. Sebenarnya masih banyak ya tokoh-tokoh, cuman saya yang tahu 5 itu. Baik, kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa sedekah bumi bisa tetap dilaksanakan asal maksudnya adalah bersyukur terhadap Tuhan yang telah menciptakan bumi dan juga untuk melestarikan budaya kita yang telah turun-menurun dan dapat kita lihat pengaruh kebudayaan Hindu ternyata masih melekat ya pada masyarakat Islam. Hal ini karena wujud kuatnya masyarakat memegang teguh hal yang dianggap adat istiadat. Jadi kita harus tetap melestarikan budaya yang telah nenek moyang kita lestarikan. Kita harus menjaganya dengan baik-baik, tentu dengan niatan untuk mensyukuri terhadap Tuhan yang telah menciptakan bumi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.